Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang etos kerja. Sebelum kami menjelaskan materi, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Yang pertama, saya Muhammad Rifki Kujanto, NIM 1907 211000181. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana, NIM 089. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Febriana Tenesa, NIM 029. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan mengenai pengertian etos kerja dalam Islam dan menurut para ahli, serta menjelaskan mengenai ciri-ciri etos kerja dalam Islam dan secara umum. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian etos kerja menurut para ahli dan dalam Islam. Untuk yang pertama itu pengertian etos kerja dalam Islam. Nah, etos kerja dalam Islam adalah kegiatan yang diterima sebagai awal dari kebahagiaan dan kesempurnaan hidup kita. Nah, sikap etos kerja dalam Islam ini juga mengharapkan kita sebagai manusia itu untuk berperilaku baik, konsisten, berbuat baik, fokus pada kebenaran, memiliki rasa malu, empati, hemat, dan juga kesederhanaan. Nah, Islam melihat bahwa bekerja itu adalah sebuah komitmen bagi setiap orang, karena dengan memanfaatkan seseorang untuk bekerja, ia akan mendapatkan pendapatan untuk mengatasi masalah kehidupan dan keluarganya, sehingga dapat memberikan manfaat untuk semua orang yang ada di sekelilingnya. Kemudian, etos kerja para kaum muslimin seharusnya memperhatikan kualitas pekerjaan tersebut, karena ada tanggung jawab yang bukan hanya dalam dunia kerja saja, namun juga tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita bekerja tersebut merupakan saksi atau atas tindakan yang telah kita lakukan dalam bekerja. Dan dalam bekerja kita perlu memiliki sifat mat atau qiyamah yang biasa kita kenal, yaitu profesionalisme. Nah, selanjutnya yaitu menurut Nur Khalis Majid, etos kerja dalam Islam memiliki makna keyakinan bagi setiap muslim bahwa dalam sebuah pekerjaan mempunyai hubungan dengan tujuan hidup pada dirinya. Jadi dapat kita simpulkan dari semua pendapat itu bahwa pandangan hidup kerja Islam bekerja sama erat menggunakan nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Sunnah mengenai pekerjaan yang merupakan hakikat. Selanjutnya yaitu pengertian etos kerja menurut para ahli. Nah, untuk yang pertama ini ada menurut Johnson dalam Indah Dwi Rahayu yang mengatakan bahwa etos kerja merupakan perilaku khas suatu komunitas atau organisasi yang mencakup motivasi, menggerakkan karakteristik utama, spirit dasar, pikiran dasar, kode perilaku, kode etik, kode moral, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, aspirasi-aspirasi, standar-standar, dan prinsip-prinsip. Sedangkan menurut Johnson Cinnamon yaitu mengatakan etos kerja adalah seperangkat perilaku kerja positif yang berakar pada kesadaran yang kental, keyakinan yang fundamental, dan disertai dengan komitmen yang total pada paradigma yang integral. Nah, kemudian itu ada menurut Chaplin dalam Ruby Cahyadi. Nah, ia mengatakan bahwa etos kerja adalah watak atau karakter suatu kelompok nasional atau kelompok ras tertentu. Etos kerja dalam suatu perusahaan tidak akan muncul tiba-tiba, akan tetapi harus dengan upaya yang sungguh-sungguh melalui proses yang terkendali dengan melibatkan semua sumber daya manusia dalam seperangkat sistem dan alat pendukungnya. Nah, kemudian ini juga ada dari Indriyani. Ia mengatakan bahwa etos diartikan sebagai pedoman atau panduan tingkah laku bagi seseorang, kelompok, institusi, maupun organisasi. Nah, jadi etos kerja dapat diartikan sebagai ajaran tentang bekerja
yang diyakini oleh individu atau sekelompok orang sebagai hal yang baik dan benar yang diwujudkan secara nyata dan khas dalam perilaku kerja individu tersebut. Nah, kemudian ini ada menurut untuk materi yang kedua, yaitu ciri-ciri etos kerja dalam Islam dan juga secara umum. Nah, untuk yang pertama di sini saya akan menjelaskan yaitu ciri-ciri etos kerja dalam Islam. Nah, itu ada beberapa. Yang pertama ini adalah ada kecanduan terhadap waktu. Seperti yang kita ketahui, waktu ada hal yang paling berharga yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan secara gratis kepada setiap orang. Seorang muslim berkata, waktu merupakan kekuatan. Jika kita memanfaatkan waktu yang dimiliki kita, sedang berada pada atas jalan keberuntungan. Jadi setiap orang muslim sadar akan tidak boros terhadap waktu, maka karena mempunyai pandangan hidup kerja tinggi untuk menata tujuan, menciptakan perencanaan kerja, dan melakukan penilaian atas hasil kerjanya. Nah, untuk selanjutnya itu ada memiliki moralitas yang bersih atau ikhlas. Nah, yang perlu dimiliki oleh seorang yang terbiasa dengan pekerjaan Islami adalah nilai keikhlasannya. Kejujuran tidak hanya menghasilkan tergantung pada cara dia melayani, tetapi juga informasi yang membuat kepribadiannya bergantung pada perilaku bersih. Tidak mungkin tubuhnya berisi makanan atau minuman yang haram. Terlebih lagi tidak mungkin baginya untuk mengotori tubuhnya dengan barang-barang yang terlarang. Nah, selanjutnya itu memiliki kejujuran. Nah, jujur merupakan perilaku yang memperturutkan sikap tanggung jawab dari yang telah dilakukannya. Kepercayaan dan integritas seperti dua sisi mata uang. Seorang individu tidak cukup mempunyai sifat ikhlas dan jujur saja, tetapi juga dibutuhkan pendukung lainnya, yaitu integritas. Jadi mereka harus siap. Kemudian ada ciri-ciri etos kerja secara umum. Pribadi yang mempunyai sikap etos kerja yang tinggi atau tidak dapat melihat dari bagaimana ia bekerja. Prestasi siswa diberi pengayuman oleh keteladanan seorang guru dalam bersikap dan kecenderungannya dalam mendidik. Bahtiar Hasan dalam Alinda berpendapat ada beberapa ciri sikap kerja keras atau etos kerja, yaitu yang pertama ada memiliki standar kapasitas di bidang keahlian yang telah dirasakan oleh sekumpulan kelompok atau kelompok itu sendiri. Yang kedua ini memiliki sikap disiplin yang tinggi, khususnya mematuhi pedoman yang ada dan norma kerja yang relevan dalam pekerjaan yang berhubungan. Kemudian yang ketiga ini harus mencoba untuk lebih mengembangkan kualitasnya melalui wawasan kerja dan melalui metode pembelajaran lainnya. Nah, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Muhaimin, ia menjelaskan bahwa sikap kerja keras yang tinggi dari seseorang dapat dilihat dari cara kerja yang memiliki 3 kualitas esensial. Nah, 3 sifat dasar tersebut itu terdiri dari yang pertama, mempertahankan sifat pekerjaan, yang kedua, tetap percaya diri saat melakukan pekerjaan, dan yang ketiga, memberikan bantuan kepada masyarakat. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja dalam Islam dan secara umum. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi etos kerja dalam Islam. Yang pertama ada agama. Agama adalah sistem nilai yang dapat berpengaruh sebagai penentu pola hidup orang yang mengatur agama tersebut. Cara berpikir, bertingkah atau bersikap, dan etika melakukan sesuatu. Etos kerja biasanya secara kebetulan disebabkan oleh masih minimnya tingkat keagamaan dan informasi nilai suatu kebudayaan yang konservatif.
yang dapat menyebabkan tingkat etos kerja Islam sulit untuk berkembang. Yang kedua, budaya. Disiplin, kemauan, pemikiran, dan semangat kerja biasanya dikatakan sebagai etos kerja, dan secara operasionalnya juga disebut sebagai etos kerja. Sifat etos kerja biasanya sebagai penentu kerangka kerja dan lebih jauh lagi kualitas sosial individu yang bersangkutan. Orang-orang yang mempunyai sistem nilai kebudayaan yang sudah maju biasanya memiliki etos kerja yang lebih berkembang dan sebaliknya. Yang ketiga, sosial politik. Suatu etos kerja yang tinggi ataupun rendah bagi seseorang biasanya dapat berpengaruh pada ada maupun tidak adanya konstruksi politik yang menjadi faktor pendorong seseorang supaya selalu mengedepankan sifat pekerja keras agar bisa menuai hasilnya dalam pekerjaannya itu. Etos kerja dapat diawali dengan kesadaran dan lebih jauh lagi pentingnya kewajiban terhadap nasib suatu negara. Dorongan untuk memiliki pilihan dalam mengurangi kemiskinan dan latar belakang seseorang hanya bisa dilakukan ketika seseorang mempunyai orientasi hidup yang mengarah pada sesuatu yang lebih maju. Yang keempat, kondisi atau lingkungan geografis. Etos kerja bisa ada dikarenakan adanya suatu faktor kondisi geografis atau lingkungan. Kondisi lingkungan maupun lingkungan geografis ini bisa dipengaruhi oleh seseorang yang ada di lingkungan tersebut. Untuk melaksanakan usaha, dapat mengelola dan mengambil manfaat, serta juga bisa mengajak pendatang agar mencari kehidupan untuk penghidupannya di lingkungan tersebut. Yang kelima, pendidikan. Sistem etos kerja tidak bisa terpisahkan dari sumber daya insani. Kemajuan suatu masyarakat bisa menjadikan seseorang mempunyai etos kerja yang lebih keras lagi untuk berusaha. Meningkatkan kualitas seseorang bisa dicapai dengan meningkatkan pendidikan yang meluas, bermutu, dan juga meningkatkan pendidikan agar dapat meningkatkan kegiatan yang positif bagi masyarakat sebagai pelaku perekonomian. Yang keenam, struktur ekonomi. Struktur perekonomian baik tinggi ataupun rendahnya dapat dipengaruhi oleh ada maupun tidak adanya struktur perekonomian. Konstruksi perekonomian yang bisa mengupayakan tambahan penghasilan bagi anggota masyarakat agar selalu memiliki semangat kerja keras dan menikmati hasil kerja keras tersebut dengan sepenuh hati. Yang ketujuh, motivasi intrinsik individu. Orang yang memiliki etos kerja yang tinggi adalah orang yang memiliki inspirasi yang tinggi. Sikap etos kerja adalah pandangan yang mendasari kualitas yang ditanamkan seseorang. Keyakinan tersebut dimanfaatkan sebagai inspirasi kerja. Jadi sikap etos kerja dapat dipengaruhi oleh motivasi tiap individu yang tidak datang dari luar dirinya, melainkan yang telah tumbuh dalam diri yang disebut dengan inspirasi intrinsik. Yang selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja secara umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja secara umum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang merupakan dari perenungan atau jiwa kehidupan seseorang. Faktor internal digunakan sebagai pengembangan atau sebagai sarana untuk membangkitkan pikiran seseorang agar dapat menjadi pendorong yang kuat. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan suatu faktor yang berpengaruh dari luar dan dalam diri manusia, yaitu faktor ekologi dari segi lingkungan rumah tangga maupun lingkungan pekerjaan, seperti masalah keluarga, anak istri, teman, tetangga, dan masalah di tempat kerja yang tidak membantu dapat mempengaruhi etos kerja seseorang. Faktor internal yang berpengaruh pada etos kerja menurut Panji Anoraga diantaranya yaitu yang pertama, keamanan kerja. Orang yang bekerja menerima bahwa ia memiliki etos kerja yang tinggi jika pekerjaannya tersebut aman dan menetap, berarti tidak mudah digantikan atau bisa diberhentikan. Yang kedua, memiliki kesempatan untuk mendapat kemajuan. Seseorang pastinya menginginkan penghargaan, perhatian terhadapnya, dan prestasi yang diperoleh. Maka dari itu, menaikkan upah dan tingkat lainnya harus lebih diperhatikan. Yang ketiga, kondisi kerja yang tidak membosankan. Suasana kerja yang kondusif dan menyenangkan menjadi syarat meningkatnya suatu etos kerja seseorang. Yang keempat, terdapat kompensasi gaji atau imbalan. Selanjutnya, cara menumbuhkan etos kerja untuk diri sendiri dan orang lain.
Yang pertama, menumbuhkan etos kerja untuk diri sendiri. Islam tidak hanya meminta pengikutnya hanya cukup dengan bekerja, tetapi supaya orang tersebut mampu bekerja dengan tekun dan baik, yakni dengan menyelesaikan pekerjaannya dengan sempurna. Beberapa cara untuk menumbuhkan etos kerja yaitu yang pertama, mempunyai sikap optimis. Biasanya dapat dilakukan dengan cara mengembangkan semangat kerja dalam diri sendiri dan bisa diterapkan suatu sikap optimis yang dimiliki supaya bisa memotivasi diri agar melakukan pekerjaan lebih baik dari sebelumnya. Yang kedua, menjadi diri sendiri. Bisa dilaksanakan dengan cara meraih cita-cita yang sudah ditargetkan. Yang ketiga, mempunyai keberanian diri untuk memulai segala sesuatu. Bisa dilakukan dengan tidak membuang-buang waktu hanya dengan bermimpi, dan juga tidak takut dalam hal kegagalan dalam merubah kegagalan menjadi pengalaman agar dapat mencapai puncak kesuksesan. Yang keempat, kerja dan waktu. Menghargai waktu karena waktu di sini tidak dapat diulang dan jangan mudah merasa puas dengan sesuatu yang sudah dicapai. Yang kelima, konsentrasi diri pada pekerjaan. Yang kedua, menumbuhkan etos kerja untuk orang lain. Orang yang memiliki etos kerja dan sadar jika tidak ada satu makhluk di muka bumi yang dapat merubah diri sendiri melainkan hanya dirinya. Bagaimanapun orang tersebut telah mencoba untuk memberikan sebuah motivasi, hal itu dianggap hanya suatu hal yang akan menjadi sia-sia. Apabila dalam dirinya sendiri tidak ada keinginan untuk bergerak lebih maju. Beberapa cara menumbuhkan etos kerja untuk diri sendiri dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, niat ikhlas karena Allah semata. Niat berada di situasi utama dalam segala aktivitas, serta dalam pekerjaan membentuk sebuah ibadah atau tidak. Pada dasarnya itu tergantung pada tujuan untuk mencapai sesuatu. Yang kedua, kerja keras. Islam memerintahkan kepada seseorang supaya selalu bekerja keras. Maksudnya adalah bekerja menanamkan sikap yang benar, segenap hati, jujur, dan berusaha dengan menggunakan cara-cara yang baik lagi halal. Yang ketiga, memiliki cita-cita yang tinggi. Keyakinan yang tinggi harus mendarah daging dalam pekerjaan seseorang. Seseorang pekerja tidak harus berpuas hati karena hanya menjadi bawahan. Bagaimanapun, ia harus memiliki keyakinan yang tinggi bahwa suatu hari ia dapat menjadi pemilik. Maka dari itu harus selalu secara konsisten berusaha dengan ketulusan penuh dalam mencapai apa yang dibutuhkan dalam pekerjaan yang sedang dilakukan, sehingga pada akhirnya cita-cita tersebut akan terwujud. Selanjutnya, aspek-aspek etos kerja dalam Islam dan secara umum. Menurut Sinomo, setiap manusia memiliki jiwa kemajuan, khususnya inspirasi yang benar-benar untuk membuat dan menikmati keberhasilan jiwa tersebut yang berubah menjadi perilaku contohnya yaitu seperti ketekunan, disiplin, ketelitian, integritas, rasionalitas, dan tanggung jawab. Kemudian perilaku unik tersebut menjadi sebuah karya yang positif, produktif, dan kreatif. Di antara banyaknya teori yang sering beredar di masyarakat saat ini, Sinamo telah menjadikan 4 macam teori keberhasilannya di semua tingkat. Kemudian ia mengkonstruksi keempat unsur tersebut menjadi sebuah konsep besar, yaitu dengan nama Catur Dharma Mahardika dalam Sanskertanya, yang artinya 4 jalan besar menuju sukses. Yaitu yang pertama, mencetak prestasi dengan inspirasi yang dominan. Yang kedua, membangun masa depan dengan otoritas visioner. Yang ketiga, melahirkan nilai baru dengan kemajuan inovasi. Yang keempat, meningkatkan kualitas dengan sumber daya insani. Dari keempat dharma tersebut dirumuskan menjadi 8 aspek etos kerja dalam Islam, yang isinya sebagai berikut. Yang pertama, bekerja adalah rahmat. Kegiatan yang kita lakukan, terlepas dari apakah itu manajer, uang, pekerja kantoran, atau bahkan spesialis yang tidak berbakat, itu adalah persetujuan Tuhan, itu adalah rahmat dari Tuhan. Yang selanjutnya, yang kedua adalah pekerjaan adalah amanah. Pekerjaan adalah gudang penting yang diberikan kepada seseorang. Jadi secara etis seseorang harus melaksanakan pekerjaannya dengan tepat dan penuh perhatian. Jiwa ini memberdayakan kita untuk bekerja dengan seluruh keberadaan kita dan
Hindari perilaku yang menjadikan seperti berbagai jenis kehinaan. Selanjutnya yang ketiga adalah bekerja adalah panggilan. Bekerja adalah semacam dharma yang sesuai dengan pada jiwa seseorang, sehingga kita bisa bekerja dengan ikhlas. Jadi, jika tugas dipandang sebagai panggilan, seseorang dapat mengungkapkan kepada dirinya sendiri bahwa saya melakukan upaya yang sah. Dengan demikian, jika setiap pekerjaan kita tidak dapat diterima, kita tidak akan terpenuhi. Selanjutnya, pekerjaan adalah alkulturasi. Kerja adalah metode bagi kita untuk sampai pada tingkat naluri manusia yang paling signifikan. Jadi, seseorang akan bekerja keras dengan energi apapun panggilan kita, baik itu spesialis, pemegang buku, atau penasihat hukum, itu adalah jenis pengakuan diri. Meski terkadang bisa membuat kita lelah, bekerja masih merupakan pendekatan yang paling ideal untuk menumbuhkan kapasitas terpendam kita dan membuat kita merasa nyaman. Namun, kesibukan di tempat kerja jauh lebih mengasihkan daripada ujian tanpa kerja. Selanjutnya, yang kelima, bekerja adalah ibadah. Pekerjaan jenis ini pengabdian kepada Tuhan, sehingga orang mengarahkan diri kepada sendiri dengan pengabdian kepada kehendak Sang Pencipta yang luar biasa melalui pekerjaan manusia. Dengan demikian, kesadaran ini akan memberdayakan kita untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, tidak hanya untuk uang dan posisi. Selanjutnya adalah bekerja adalah seni. Dengan hal ini dapat membuat seseorang bekerja dengan sensasi kegembiraan seperti melakukan hiburan. Sinamo merujuk pada Edward 5 Appleton, seorang fisikawan pemenang hadiah Nobel. Dia mengakui bahwa misteri pencapaian dalam memenangkan hadiah yang paling tinggi adalah bahwa dia dapat mengambil bagian dalam pekerjaannya. Selanjutnya yang ketujuh adalah bekerja adalah kehormatan. Sekecil apapun pekerjaan seseorang yang sedang dikerjakan, hal tersebut tetap menjadi suatu hal kehormatan. Jika seseorang bisa menjaga kehormatannya dengan baik, satu kehormatan lagi akan datang kepada kita. Sinamo memberikan gambaran tentang ahli Paromedia Taratoel, pengarang ulung Indonesia Tetap Berkarya atau mengarang meski ia ditinggalkan di Pulau Bulu yang sangat terbatas. Untuk tujuannya menulis adalah suatu kehormatan. Dengan demikian keseluruhan bukunya menjadi karya abstrak kelas atas. Yang terakhir adalah pekerjaan adalah pelayanan. Orang bekerja tidak hanya untuk mengatasi masalah mereka sendiri, tetapi juga untuk melayani. Jadi mereka harus bekerja tanpa celah dan patuh apapun pekerjaan kita. Meskipun manajer keuangan, petugas polisi, bahkan petugas semua akan dapat diuraikan sebagai administrasi untuk orang lain. Itu saja yang bisa disampaikan oleh kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.